Perkenalkan, nama saya Sarles Serlaloi. Saya guru geografi di SMA Negeri Plus Urum, Kabupaten Merauke. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga tahun 2023 LPTK Universitas Cendrawasih akan melaksanakan PPL siklus 2. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Puji Tuhan, kalian masih diberikan kesehatan, terutama untuk kita melakukan pembelajaran kita di saat ini. Ya, mengawali semua pembelajaran kita di saat ini, silakan ketua kelas memimpin kita di dalam doa. Ketua kelas, silakan. Marilah teman-teman serta Pak Guru, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Saya akan membawakan doa ini menurut ajaran saya, yaitu Islam. Agama bersahabat, mohon disesuaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan dulu kembali ke kelas. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin kita di dalam doa di saat ini. Ya, untuk kehadiran, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ya, ada berdoa. Ya, baik. Dalam keseharian kalian, apakah kalian pernah melihat gunung? Pernah. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Kira-kira pernah melihat itu di mana? Karena kan kita di Merauke ini tidak ada gunung ya. Kira-kira kalian pernah melihat di mana? Mungkin melihat di TV, ya, atau melihat di media sosial. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Pak Guru. Ya, silakan Afril. Saya sering beberapa kali melihat gunung di TV, di HP, terus pernah lihat secara langsung di Papua, tapi lebih tepatnya di bagian Jayapura. Iya. Kita bikin aplaus dulu buat Afril. Ya, ada yang lain yang bisa mungkin pernah melihat gunung meletus misalnya ya. Tadi kalau April melihat gunung di Jayapura ya, memang di Jayapura tidak ada gunung, ada jurang. Mungkin ada yang pernah melihat gunung yang sementara meletus, ya mungkin melihat langsung ataupun menonton di berita di TV. Ada yang pernah melihat seperti itu gunung yang meletus? Ya silakan. Iya. Saya pernah melihat gunung meletus, tetapi melalui berita. Ya, melalui berita. Ya, terima kasih, kita berikan aplaus untuk dia. Ada fenomena vulkanisme yang terjadi, yaitu gunung yang sedang erupsi di Nusa Tenggara Timur di NTT. Yaitu namanya Gunung Lewatobi Laki-Laki. Ya, jadi ini ada video, ya, ada video singkat yang Pak Guru ini tayangkan terkait dengan tadi gunung ya, Gunung Lewatobi Laki-Laki yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, Gunung Lewatobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Senin 1 Januari 2024 pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Ribuan warga berhamburan ke kantor camat. Selain di kantor camat, Bulan Hitam, warga dari sejumlah desa juga mengamankan ke wilayah perbatasan Flores Timur dan Singkah, tepatnya di desa Hituan, berjarak sekitar 8 km dari desa Boru, ibu kota kecamatan. Kemudian warga desa Wainua, arah pantai selatan, Bulan Hitam, memilih mengungsi ke desa Hewa. Mereka berhamburan beberapa menit pasca erupsi. Berdasarkan video yang beredar dari warga memperlihatkan di desa Boru, pengungsi merupakan warga desa Selatan Lo, Hoken, Jaya Boru, Ngowokote, dan desa Dulipale. Mereka membawa keranjang, tas berisi pakaian dan surat-surat penting. Hingga saat ini ratusan warga masih memilih berlindung di kampung warga di desa Boru hingga ke Kabupaten Singkah. Ya, jadi itu adalah fenomena vulkanisme, yaitu erupsi gunung api ya
yang berada di Nusa Tenggara Timur. Sehingga materi kita di saat ini yaitu tentang proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Ya, mungkin kalian pernah dengar ya kata vulkanisme ya. Ya. Jadi vulkanisme itu berhubungan dengan gunung api dan juga magma. Ya, sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 5 ya tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai saat ini. Ya. Yaitu yang pertama, melalui pembelajaran problem basic learning atau PBL dengan tayangan video animasi vulkanisme dan miniatur diagram blok gunung api, peserta didik dapat mendeskripsikan proses erupsi gunung api dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran problem basic learning atau PBL dengan tayangan video animasi vulkanisme dan miniatur diagram blok gunung api, peserta didik dapat menjelaskan proses terjadinya vulkanisme dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran problem basic learning PBL dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis tipe gunung api dengan baik. Kemudian yang keempat, melalui pembelajaran problem basic learning atau PBL dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis dampak vulkanisme bagi kehidupan dengan baik. Kemudian yang kelima, melalui pembelajaran problem basic learning atau PBL dengan tayangan video animasi vulkanisme dan miniatur diagram blok gunung api, peserta didik dapat membuat gambar erupsi gunung api dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, ya. Kemudian model pembelajaran yang akan kita gunakan saat ini yaitu model pembelajaran problem basic learning atau PBL. Ya, jadi pada model pembelajaran ini ya ada langkah-langkah yang harus kalian lalui ya. Yang pertama, nanti setelah ini Pak Guru akan ada penayangan video animasi gunung api ya, video animasi gunung api. Kemudian nanti setelah kalian amati, kalian berikan komentar terhadap video tersebut. Paham ya? Ya, setelah kalian berikan komentar, Bapak akan memberikan penjelasan sedikit tentang materi yang akan kita lalui. Kemudian kita akan ada dalam simulasi erupsi gunung api yang menggunakan miniatur diagram blok gunung api yang telah ada ya, telah disediakan. Dan setelah itu kalian akan ada dalam diskusi kelompok. Nanti Bapak akan membagikan LKPD. Jadi dalam LKPD itu sudah ada pertanyaan. Ya, kalian akan diskusi kelompok. Setelah itu nanti ada presentasi kelompok. Ya, paham ya? Setelah itu ada presentasi kelompok. Setelah presentasi kelompok ada tanya jawab. Setelah tanya jawab, kemudian kelompok akan bergantian untuk mempresentasikan. Setelah itu LKPD dikumpulkan. Ya, LKPD dikumpulkan. Setelah itu kita akan ada dalam evaluasi. Ya, kira-kira itu inti dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Ya, selanjutnya ini Bapak akan memutarkan video, ya, memutar video animasi. Nah, untuk itu Bapak harap supaya kalian bisa mengamatinya dengan baik, ya, agar bisa memberikan komentar tentang video animasi tersebut. Bisa? Bisa Pak Guru. Bisa. Oke. Kita lanjut. Ya, sekian ya videonya ya, video animasi. Ya, kira-kira silakan berikan komentar. Siapa yang memberikan komentar terlebih dahulu? Silakan angkat tangan sebelum memberikan komentar. Apa yang kalian amati? Silakan. Menurutnya dulu mengeluarkan apa? Ya, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu.
Ya, meletusnya gunung mengeluarkan lava. Ada lagi? Ya, silakan April. Tambahan buat kelompok 2, dari jawaban kelompok 2 kan keluarnya lava. Nah, tambahan itu ada asap-asap yang keluar. Ya, kita berikan aplaus buat April. Ya, benar ya. Tadi mengeluarkan lava, mengeluarkan asap. Ada lagi? Ya, silakan. Keluarnya magma dari perguruan. Ayo kita berikan aplaus yang meriah. Ya, luar biasa ya. Kalian bisa mengamati video ini dengan baik ya. Itu proses vulkanisme di mana magma, aktivitas magma ya yang dari perut bumi kemudian keluar ke permukaan bumi. Jadi itu proses vulkanisme ya, seperti yang tadi kalian sudah nonton videonya di awal tadi, erupsi Gunung Lewatowi tadi di Nusa Tenggara Timur. Ya itu prosesnya seperti ini, ya prosesnya seperti ini. Bisa paham? Ya, kita lanjut ya. Iya, jadi aktivitas magma itu dibagi menjadi dua ya. Aktivitas magma itu dibagi menjadi dua, yaitu intrusi magma dan ekstrusi magma. Ya, kalau ulas intrusi magma dan ekstrusi magma. Ini ada ekstrusi magma, ya, ada dua ya. Ya, jadi intrusi magma, intrusi magma. Mungkin ada yang bisa baca? Nah, silakan Cika. Satu, intrusi magma. Aktivitas magma dalam lapisan litosfer yang memotong atau menyusup di antara lapisan litosfer, tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Iya, bisa paham ya? Jadi intrusi magma itu magma yang menyusup di antara lapisan litosfer, tapi tidak sampai ke permukaan bumi. Ya, dia tidak sampai ke permukaan bumi. Ya, ini contohnya seperti ini. Ini ada 1 sampai 10. Ya, kita lihat ekstrusi magma. Coba ada yang bisa baca Chelsea coba. 2. Ekstrusi magma. Proses keluarnya magma sampai ke permukaan bumi atau Iya, jadi ekstrusi magma itu proses keluarnya magma sampai ke permukaan bumi atau erupsi. Ya. Bisa paham toh? Ya, oke. Ya, Bapak hanya jelaskan secara garis-garis besar karena materinya sudah ada pada ini ya, bahan ajar ya, bahan ajar yang kalian beli. Ya, selanjutnya kita akan ada dalam simulasi gunung api. Masing-masing kelompok membuat simulasi ya sesuai dengan petunjuk yang sudah ada pada LKPD. Ya, nanti Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Ya, silakan pada LKPD itu sudah ada petunjuk ya, petunjuk pengerjaan, kemudian ada petunjuk simulasi. Ya, silakan dibaca, kemudian silakan dipraktikkan. Bisa? Bisa kalau Ya, silakan lanjut. Kalau namanya sudah, nama kelompoknya sudah ditulis, silakan lakukan simulasi. Sudah? Campurannya sudah? Ya, silakan dituangkan sesuai dengan petunjuk.
Ya, luar biasa ya. Ya, semuanya. Langsung. Dan silakan kalian kerjakan, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di dalam ini. Ya, Pak Guru kasih waktu kepada kalian untuk mengerjakannya itu selama kurang lebih 30 menit untuk mengerjakan data ini. Ya. Jadi Pak Guru harap semuanya bisa aktif ya, semuanya aktif dalam kelompok, fokus ya, agar tugas yang kalian hasilkan itu bisa maksimal. Karena ini kan dalam pekerjaan kelompok ya, agar supaya bisa maksimal. Ya, silakan. Korupsi kalau itu kan biasanya yang bahasa korupsi itu dalam sebuah korupsi atau ekstrusi itu. Bagaimana kelompok satu? Harus kompak ya. Yang lain juga memberikan saran, memberikan masukan supaya tugasnya bisa maksimal. Silakan deskripsikan materi dalam bagaimana kelompok 3 itu namanya apa? Ya, semua sudah ya? Sudah, Pak. Ini silakan kelompok 1 presentasi terlebih dahulu. Kelompok 3, maaf, kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya selaku moderator kelompok kami, saya akan kasih kesempatan kepada ketua kelompok kami untuk membaca deskripsi hasil pengamatan praktik kami. Deskripsi hasil pengamatan dan praktik kami adalah dari awal pengamatan yang kelompok kami amati adalah proses keluarnya magma dari dalam perut bumi sampai ke permukaan bumi dan mengeluarkan asap atau erupsi yang berbahaya bagi pernapasan serta tubuh kita dan berbau tidak sedap, serta keluarnya magma dari dalam perut bumi dan tidak ada yang bisa menahan letusannya. Dari hasil simulasi yang dilakukan menurut pendapat kelompok kami akan jelaskan bagaimana proses terjadinya vulkanisme pada gunung api. Vulkanisme adalah segala kegiatan magma dari dalam perut bumi yang bergerak ke lapisan yang lebih atas atau keluar ke permukaan bumi. Yang kedua, berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan analisis titik erupsi apakah yang terjadi pada gunung api tersebut. Yang terjadi adalah letusan hawa terjadi karena lava yang keluar dari kawah sangat cair sehingga mudah mengalir ke segala arah. Sifat lava yang sangat cair ini menghasilkan bentuk seperti perisai atau tameng, contohnya gunung Muana, Kea, dan Ilaus Dahwa. Baik, terima kasih. Mungkin ada dari kelompok lain yang mau ditanyakan. Apa yang menyebabkan terjadinya gunung meletus? Keluarnya magma dari perut bumi.
ke permukaan bumi. Ada lagi? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih presentasi dari kelompok ini. Ya, luar biasa ya. Ya, baik. Yang berikut, silakan kelompok 2 ya. Dua. Kelompok 1 tadi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kelompok 2. Kita akan membacakan Deskripsi mengenai proses terjadinya gunung meletus. Dari hasil pengamatan praktik yang telah kami lakukan, kami memperoleh bagian proses meletusnya berikut. Meletusnya Gunung Merapi. Di sini kami ingin menjelaskan bagaimana proses terjadinya gunung meletus. Dengan menggunakan bahan-bahan yang telah kami siapkan, yaitu 2 gelas, yang satunya berisi cuka atau asam yang telah tercampur air, lalu gelas keduanya berisi sabun cuci piring dan sendok kue yang telah tercampur. Jika semua bahan telah tercampur, tuangkan cuka ke dalam gelas yang berisi cuka. Ke dalam campuran gelas yang berisi sabun cuci piring dan soda. Lalu amati proses yang terjadi. Proses tersebut dapat menggambarkan bagaimana magma keluar ke permukaan bumi yang menyebabkan bumi meletus atau erupsi. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 atau kelompok 3. Baik, terima kasih dan penjelasan dari kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kita berikan nomor yang meriah. Silakan yang terakhir kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya berikan kepada Chelsea. Baik, dari hasil pengamatan dan praktek kami, maka kami akan menjelaskan bagaimana terjadinya gunung meletus. Pertama-tama, campurkan air, cuka, dan campuran air sabun, cuci piring, beserta sendok kue. Jika kedua campuran antara gelas pertama dan gelas kedua digabungkan, maka akan terjadinya letusan. Dari proses tersebut disimpulkan bahwa magma yang keluar menyebabkan terjadinya gunung meletus atau yang disebut erupsi. Suatu gejala atau akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer hingga keluar ke permukaan bumi. Baik, selanjutnya saya berikan kepada Camilla. Proses terjadinya vulkanisme pada gunung api yaitu magma yang naik ke permukaan bumi hingga terjadinya letusan gunung api dan keluarnya lava yang disebut erupsi. Magma terjadi akibat adanya tekanan di dalam bumi yang amat besar. Suatu gejala atau akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer hingga keluar ke permukaan bumi. Sekian dari kami siap menerima semua pertanyaan kecuali menerima kenyataan kalau kita hanya sebatas teman. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kelompok 2 dan kelompok 3. Jelas? Mungkin dari kelompok 3 ada pertanyaan lagi atau sudah jelas? Saya kembalikan kepada dia. Ya, dari kami jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Ayo ting makan kepiting. Cakep. Thank you for everything. Ya, kita berikan. Ya, luar biasa ya, Bapak memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kalian. Ya, jadi demikian tugas kelompok atau kerja kelompok dan LKPD yang sudah kalian jawab. Silakan dikumpulkan ke depan
masing-masing perwakilan ketua kelompok bisa membawa data. Ya, selanjutnya kita akan ada dalam refleksi ya, refleksi kalian merefleksikan diri kalian. Jadi ini ada 5 pertanyaan, yang silakan dijawab. Ya, silakan masing-masing kelompok memberikan kesimpulan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 2, yaitu kesimpulan yang kami ambil adalah proses terjadinya vulkanisme pada gunung api disebabkan oleh aktivitas magma di dalam lapisan litosfera yang bergerak ke lapisan yang lebih atas ke permukaan bumi, mengakibatkan gunung meletus, terjadinya erupsi. Dampak yang terjadi akibat gunung meletus yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif contohnya abu vulkanis mengumpulkan tanah, memperbanyak hujan, sumber air panas dan dari para wisata dan potensi tambang dan bahan bangunan. Adapun dampak negatif dari meletusnya gunung berapi mengakibatkan gangguan pernapasan, gas beracun, awan panas berbahaya bagi jiwa, dan lahar panas dan lahar dingin merusak wilayah yang dilalui. Demikian kesimpulan dari kelompok 2. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu. Ya, aku rasa cukup ya untuk kesimpulan yang kalian sudah berikan dari kelompok 2 maupun kelompok 1. Ya, luar biasa, ternyata kalian bisa menyimpulkan materi kita di hari ini mulai terkait dari vulkanisme ya, dan dampaknya terhadap kehidupan, kemudian proses vulkanisme dan dampak yang ditimbulkan dari erupsi atau ekstrusi daripada gunung api ya. Ya, untuk itu kalian akan mengerjakan evaluasi ya. Kalau sudah bisa dikumpulkan ke ketua kelompoknya, ketua kelompok mengumpulkan. Sudah ya? Ya. Jadi kita akan melakukan pertemuan selanjutnya ya, nanti di pembelajaran geografi ya, pembelajaran geografi kita pada materi berikutnya yaitu proses seismik dan dampaknya terhadap kehidupan. Ya, tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Untuk mengikuti mata pelajaran geografi harus semangat. Ya, kita memberikan apresiasi kepada kalian karena kalian dari tadi kalian sungguh luar biasa, serius, fokus sehingga proses pembelajaran ini boleh berjalan dengan baik. Ya, kita sudah ada di akhir pertemuan kita di saat ini ya. Untuk menutup pertemuan kita di saat ini, silakan siapa yang memimpin kita di dalam doa. Ya, silakan. Teman-teman serta Bapak, Pak Guru, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita menutup dengan doa. Saya akan membawa doa ini menurut ajaran saya, yaitu Islam. Agama bersahabat, mohon menyesuaikan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih yang sudah memimpin kita di dalam doa. Ya, demikian pembelajaran kita, pertemuan kita di saat ini. Selamat siang semuanya. Siang.